Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Ankun, Fate Saitama bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 21-23 yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubari Moi. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Enkun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat, sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di manga Extra 21-23 ini menceritakan para karakter yang sebelumnya terkena dampak dari serangan para eksekutif asosiasi monster. Di sisi lain, kita diperlihatkan Saitama yang dibuat emosi dengan sikap yang Pigat lakukan. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan rumah sakit kota, di mana ada seorang suster yang memperingatkan seorang pasien untuk tidak banyak bergerak agar kondisinya bisa segera membaik. Ternyata yang diperingatkan itu adalah Charanko guys. Sambil berpose seakan pamer gitu, Charanko memberitahu jika dia adalah seorang petarung bela diri dan dia tidak akan membaik kalau tidak bersikap santai. Sambil tersenyum sok cool gitu, Charanko berencana untuk memikat perawat itu dengan kemampuan yang dia miliki agar mereka bisa segera melakukan kencan. Namun sialnya beberapa saat kemudian, semua usaha itu gagal total karena si perawat malah dibuat terkesima dengan aksi yang salah satu pasien lain lakukan. Meski begitu, perawat yang lainnya juga ada yang mengomelinya karena aksi dari pasien itu begitu mengerikan. Ternyata pasien yang dimaksud itu adalah Suiryu guys. Sambil melompat-lompat dengan kedua kaki di atas dan menggunakan satu tangan sebagai penyangga, Suiryu berjalan melewati lorong rumah sakit. Suiryu yang masih dalam posisinya tersebut menjawab jika dia tidak sependapat dengan anjuran dari perawat itu. Karena para pahlawan saat ini sedang bertarung melawan para monster dari asosiasi monster, seperti informasi yang mereka dengar beberapa saat yang lalu. Sambil menoleh dan tersenyum, Suiryu menambahkan jika dia juga telah memiliki tujuan baru pula. Suster wanita yang terkesima dengan aksi pemuda tersebut merasa semakin jatuh hati, sedangkan Charanko yang berada di belakangnya merasa sewot. Dia pun segera kembali ke ranjang tempat dia istirahat. Charanko menyesal, harusnya tadi dia tidak usah keluar dan lebih baik tetap berada di kasur ini saja. Kayaknya murid dari Bang Satu ini udah nyerah nih buat dapetin cewek tadi guys. Scene berpindah ke Zombie Man yang beberapa waktu sebelumnya sedang berjalan di salah satu sudut kota. Beberapa orang yang berpapasan dengannya menyadari jika itu adalah salah satu pahlawan kelas S. Tapi mereka juga merasa heran, apakah pahlawan tersebut mengalami anemia karena wajah dari Zombie Man terlihat sangat pucat. Setelah berjalan cukup lama, Zombie Man mendatangi sebuah kafe. Dia memesan sebuah kopi di kafe tersebut. Salah satu pelanggan anak-anak yang berada di kafe itu juga menyadari jika itu adalah pahlawan kelas S. Si ibu yang melihat pahlawan tersebut cukup terkejut dengan penampilan dari Zombie Man. Si anak yang melihat pahlawan itu memesan kopi juga ikut-ikutan. Dia meminta ibunya untuk memesankan sebuah kopi pula. Tapi ibunya sendiri menolak karena Zombie Man seperti memasukkan beberapa gula balok sebanyak 7 kali. Tidak lama kemudian pahlawan tersebut mendapatkan telepon dari asosiasi. Dia diberitahu jika ada penjahat yang menggunakan bom dalam aksi kriminalnya. Zombie Man pun segera bergegas menuju lokasi tersebut. Dia meminta asosiasi untuk tidak boleh siapapun mendekati kriminal itu. Zombie Man juga meminta untuk dibawakan satu set pakaian pengganti dan pakaian dalam berjenis kotak ketika nanti sampai di TKP. Bagi Zombie Man, itu adalah pertempuran yang melelahkan dan membutuhkan kesiapan untuk telanjang, bahkan pada akhir pertarungan sekalipun. Scene kembali berpindah, kali ini ke Pigat yang saat ini sedang dinilai oleh Amaimas. Pigat adalah pahlawan kelas S. Konstitusi tubuhnya yang khusus memungkinkannya untuk memakan apa saja yang dia inginkan. Itu telah memberikannya lemak yang begitu besar yang bisa menyerap guncangan apapun. Dan itu menghasilkan ketahanan untuk memecah serta mencerna racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Itulah yang membuat tubuh Pigat jadi tidak memiliki titik buta. Dia adalah legenda hidup di dunia obesitas.
Amaimas yang melihat data tersebut tidak habis pikir dengan kemampuan yang pahlawan itu punya. Sambil menghela nafas, dia berkomentar jika gaya petarung dari pahlawan tersebut sungguh aneh, dan menurutnya anak-anak tidak boleh melihat aksi gila itu. Amaimas yang melihat Pigat sambil memakan monster itu bertanya, apakah pahlawan tersebut memang perlu memakan setiap monster yang dia temui? Sambil menelan monster itu, Pigat menjawab, jika makan dan sensasi menjijikan ini adalah senjata yang dia miliki. Dia bertanya balik, kenapa pahlawan artis itu memberikannya nilai kepada para pahlawan, kecuali dirinya sendiri? Dalam hatinya, Pigat juga berharap agar Amaimas tidak hanya menontonnya bertarung, tapi juga membantunya pula. Sambil tersenyum, Amaimas menjelaskan jika ini seperti halnya seorang chef kelas tinggi memberikan sebuah nilai kepada suatu restoran. Dan para pahlawan haruslah selalu menjadi public figure yang bisa menginspirasi masyarakat, seperti halnya dirinya ini. Makanya pahlawan berponi itulah yang bertugas memberikan penilaian kepada para pahlawan atas aksi kepahlawanan mereka. Pigat bertanya, bisakah pahlawan itu menyimpan nilai tersebut untuk dirinya sendiri saja? Lalu secara tak terduga, Pigat malah merebut buku penilaian tersebut dan melihat isi dari nilai yang dia dapat. Tapi setelah melihat isinya secara langsung, membuat Pigat jadi merasa heran, karena nilai yang dia peroleh hanyalah nilai analisis dari sifat kemanusiaannya saja. Menurutnya, kebanyakan pahlawan berfokus pada gerakan, penampilan spesial, dan kemampuan yang lain. Dia merasa heran dengan hasil yang dia dapat. Sambil merasa gugup, Amaimas segera merebut kembali buku penilaian itu. Dia mencoba berdalih jika perlu diteliti pula kemampuan manusia seperti apa yang paling cocok untuk menjadi pahlawan. Amaimas menambahkan jika dia tidak bisa mengetahui aspek mana saja yang harus dilatih, kecuali dia menganalisis kasus secara langsung. Menurutnya, Pigat harus memberi contoh sebagai seorang figur secara individu. Lalu sambil pergi, Amaimas menambahkan dan meminta Pigat, kalau masih merasa bingung, lebih baik dia tidak usah ragu untuk menjadikannya sebagai panutan. Selain itu, pahlawan kelas S tersebut juga telah lulus pada penilaian yang dia berikan barusan. Pigat sendiri yang melihat sikap aneh dari pahlawan artis itu jadi merasa heran sendiri guys. Beberapa saat kemudian, pahlawan kelas S itu mendatangi sebuah kedai pork ramen. Kebetulan di sana ada Saitama dan Genos yang sedang melakukan aksi makan satu mangkuk besar porsi ramen. Genos sempat kaget dengan apa yang pahlawan kelas S itu lakukan di sini. Pigat sendiri yang melihat Saitama sedang berusaha menghabiskan satu mangkuk ramen besar itu hanya diam. Dalam hatinya, Saitama merasa jika sepertinya dia akan mampu menghabiskan satu mangkuk ramen besar ini tanpa tersisa. Ternyata si botak sedang mengikuti tantangan dari kedai ramen itu guys. Bagi siapa yang dapat menghabiskan satu mangkuk ramen besar itu dalam waktu 60 menit, maka dia tidak perlu membayar dari total biaya yang ada. Melihat hal itu, Pigat jadi teringat akan pesan dari Amaimas tadi soal memberi contoh yang baik kepada para masyarakat. Pigat pun memesan satu mangkuk ramen dengan ukuran 20 kali lipat. Mendengar hal itu membuat si botak dan Genos begitu terkejut. Tidak lama setelahnya, ramen pun disajikan. Lalu pahlawan kelas S itu mengangkat mangkuk ramen raksasa tersebut. Dan secara tak terduga, dengan sekali sedot, Pigat langsung menghabiskan satu porsi ramen itu tanpa tersisa sedikit pun. Kejadian tersebut membuat Saitama dan Genos begitu kaget, bukan kepalang. Beberapa saat setelahnya, ketika di luar kedai, Pigat membayar biaya makan kepada bapak pemilik kedai. Dia juga meminta bapak tersebut untuk jangan sampai bercerita jika barusan dia membayar biaya makan, karena Pigat tidak ingin si botak merasa buruk sangka tentang hal ini. Di dalam kedai sendiri, Saitama yang masih berusaha menghabiskan satu mangkuk raksasa ramen itu begitu emosi. Dia merasa seperti diremehkan dengan aksi yang pahlawan gendut itu lakukan. Sambil terus mencoba menghabiskan ramen tersebut, Saitama begitu naik pitam. Menurutnya, pria gendut itu telah berhasil memprovokasinya. Si botak tidak terima dan akan berusaha menghabiskan sisa porsi yang telah dia pesan ini. Genos sendiri yang berada di sebelahnya mencoba belajar dari kejadian yang berlangsung dan terus menyemangati gurunya tersebut. Dan akhirnya, scene cerita manga One Punch Man Extra 21-23 telah usai. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata Extra 21-23, yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama yang merasa dikalahkan dengan aksi yang Pigat lakukan, yaitu menghabiskan ramen porsi raksasa dengan sekali telan. Dan itulah aksi dari Pigat, sang pahlawan kelas S, seorang pria yang dijuluki sebagai legenda hidup dari dunia obesitas.
Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review extra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.